Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngobrol Horor pastinya. Bukan sulap, bukan sihir. Satu guru, satu ilmu, jangan saling ganggu. Masih bersama Bung Jamal di sini dan siapa jenengan? Karbat. Mas Karbat. Dari kemarin itu susah. Namanya ganti Jamal. Iyalah. Oh, nama aslinya Jamal. Iyalah, suka-suka. Suka-suka ya. Suka-suka. Iya sih, boleh-boleh aja. Karbat. Tapi kan kalau di Jawa harus fufutan. Itu nama Karbat itu susah loh. Karbat susah. Nanti suka-suka aja ya. Oke, Bang Munir gimana cara? Iya, Munir. Iya, Munir suka-suka kita nanti menit ke depan juga ganti lagi. Oh gitu. Suka-suka. Udah suka-suka aja yang Suka-suka aneh. Jadi gimana, Mas Karbat hari ini? Gimana sih kalau Mas Riam itu? Mau menyapa kawan-kawan dulu gitu. Oh iya, ngomongnya mau seperti itu kawan-kawan biasanya. dulu, monggo. Tapi tetap aja ini hari kedua ya. Tetap aja Ana masih canggung banget. Semalam Ana nggak bisa tidur dari sini biasanya. Janjinya bukan mau jadi orang Jawa ya, bukan Arab lagi ya tadi. Iya kan kalau membawakan cerita, kalau masih ngobrol begini, Ana masih Arab. Oh, masih Arab. Tapi kalau cerita itu udah beda. Ana identifikasi sama Mas Ayu. Gimana Mas Sarwan, apa kabar hari ini? Kok Sarwan? Karbat. Oke, Karbat. Ana nggak bisa tidur asli. Kenapa? Soalnya apa? Tak dikduk, jantung Ana berdebar sampai begini nih. Gimana ya? Kayak gini ya, kencang banget begini kan. Asli, soalnya apa? Takutnya Ana nggak diterima, ngobrol nggak bagus kemarin sama antum kan, ketar-ketir. Mas Riam nggak telepon, Mas Ayu ngapa lagi? Mau tak hubungin, takut kepedean kan? Nggak ada pulsa lagi. Nggak ada pulsa pula, sinyal susah. Kalau di Arab kan bebas sana, disamin sama pemerintah sana. Kalau di sini kan nggak bayar. Nggak bayar. Nanya-nanya sama teman. Mas Tuying kan katanya temannya Mas Ayu. Oh iya benar. Iya, gimana itu Mas Ayu lihat apa enggak? Kendir katanya begitu. Karena kendir ya. Kan nggak paham kendir itu apa. Kendir katanya bagus, anak ganteng katanya begitu. Senang kan? Gila. Allah Akbar, melentong itu jarum. Jarum. Jadi istilah kata nih, anak itu kebal tembak. Kadang-kadang antum kebal apa? Anak kalau kebal-kebal kayak gitu mainan bocah, mainan kecil. Ya, umur segitu emang lagi lucu. Iya, enggak mainan kayak gitu. Takut memfan. Iya, nanti beset. Repot nanti ya. Iya. Oke. Tapi ternyata pas Mas Tuying ngomong ini kan dikabarin sama Mas Tuying, akhirnya Mas Ayung telepon. Hei Karbat, iya Fulan, jangan tinggal Fulan. Kamu kan kenal sama, oh iya Mas Ayung, gimana? Itu lihat apa yang kamu sampaikan, hasilnya lihat sendiri, buat pelajaran katanya begitu. Oh, buat pelajaran. Iya, akhirnya duk HP komentar, anak pegang begini kan, duk, pas ngopur dipencet begini, tuh Allah Akbar, komentar mau 5.000 berapa kan, banyak banget. 5.000, hampir 7.000 kayaknya. 7.000-an kan, kalau anak salang itu. Iya. Tahu-taunya komentarnya pada ketawa katanya. Ya ada sih 1-2 yang nggak suka. Iya kan, manusia kan seperti itu. Istilah ada yang kata itu ya mereka nggak suka gitu. Istilah katanya ya. Istilah kata. Iya, tapi tadi lumayan itu jarum nggak tembus asli ya. Nggak tembus. Asli pakai topeng antum mungkin. Oke. Ilmu kebal. Gimana? Alhamdulillah diterima, berarti ternyata kita masih duduk di sini kan, berarti boleh masih nerusin. Iya betul. Berarti tetap cerita dong, nerusin tugas mereka. Boleh, tapi beneran mau curhat ke kawan-kawan dulu di rumah. Iya. Ini ya dari awal sampai sekarang ini aku tuh gitu ya. Kamu ya. Kalau Mas Riam kan sukanya pakai gue gitu kan. Iya. Aku tuh kayak baru ngerasain yang namanya grogi. Semenjak kecil ya, semenjak orok mungkin ya. Semenjak orok ini grogi gitu. Grogi itu seperti itu mungkin ya. Bengkok kan? Bengkok. Lurus lagi. Dilurusin lagi. Allah akan bisa seperti itu pakai jarum apa ini? Jarumnya goib, nggak kelihatan malah. Istilah kalau itu jarum pentul. Iya, ibaratnya jarum pentul. Kalau di YouTube yang lain jarumnya kelihatan, ini goib aja belentong. Apalagi yang ini ya. Mainan apa sih ini? Oke, Mas Sarwan gimana Mas Sarwan? Kabarnya Mas Karbat. Sultan Karbat aslinya. Kabar anak baik. Sekarang anak tadi pagi-pagi banget kesini. Takutnya kan terlambat. Takut di setraf. Ada di Arab juga ada kayak gitu. Kalau masuk sekolah di setraf juga. Makanya kan
langsung pagi-pagi ke sini ketemu sama Bro Labib. Oh, Bro Labib ngapain? Bawa itu apa namanya pisang yang dibuntel-buntel begitu. Molen. Oh itu molen. Tempat aneh itu buat ngecor. Oh buat ngecor sama di sini. Sama itu ya. versi gedenya. Versi Kalau mau beli yang gedenya. gede mahal itu jadinya itu buat ngecor. Oh tapi ini jajan Itu bisa dimakan. Orang Indonesia sakti-sakti ya. Sakti-sakti makanannya aja molen. Makanannya molen, tapi nggak dibawa truk-truknya ya. Oke, ini udah lumayan. Lumayan. Udah 7 menit. 7 menit. Sekarang giliran kerja. Gantiin Mas Ayo mana? Situ gantiin Mas Ria. Iya. Ya kan? Nama setelannya harus dirubah dulu. Nih apa? Pita suaranya ya kan? Pita suara cekrek. Jadi gimana? Oke. Mau nyapa kapan dulu Iya, boleh? boleh. Kita langsung bertugas ya. Ini kok Mas persis Ayung, banget Mas kan? Ayung banget. Iya kan, persis banget kan? Kentir kan. Iya, Mas Ayung emang kentir gitu kan. Baik, tak nyapa kawan-kawan dulu. Oke, monggo. Mas B ceritanya ya. Bukan. Siapa? Bung Jamal. Bung Jamal masih. Masih Bung Jamal. Oh, masih Bung Jamal satu ya. Guru satu ilmu. Satu ilmu. Jangan diganggu. Salah gitu ya. Beda guru beda ilmu jangan mengganggu. Beda guru, beda ilmu jangan diganggu. Toleransi. Baik. Afwan. Tak nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia dimanapun dan kapanpun saatnya. Iya. Salah ya. Kebalik. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Allah Akbar. Alafu Mas Ayu. Istilah kata itu masih grogi. Masih grogi banget. Dreg-deg gini aja nggak bisa tenang. Gue salub dusun mulu. Oh iya. Seperti biasa di Ngobor kita menghadirkan cerita-cerita horor. Walaupun ini bukan bercanda, ini natural kita seperti ini ya. Kita ya begini. Iya, tapi ya susah juga sih gantiin Mas Ayung, apalagi Mas Riam. Wah, pasti bebannya. Beban. Ini aja grogi, ini aja ya keringetan. kan? Tumben-tumbennya keringetan. Tapi apapun kata, tanggung jawab udah diterima. Iya, istilah kata tanggung jawab udah diterima. Iya. Antum kadang-kadang ente ya kan, baiklah. Kok persis banget ya. Ente ini kadang-kadang kan gitu kan. Ya, saya mau cerita. Ambil jarum kasur, patahin. Aku nggak bawa. Tadi mau pakai linggis sekalian, biar kaget semua, ya kan. Oke. Ada sebuah kisah tentu datang kemari ya pasti. Kalau cerita serem, serius ya, ini serius. Jangan ngeliatin kemari, mungkin jadinya nggak serem. Sama kesono jangan. Ini dari kemarin, rambut itu, buset. Itu gravitasi, Bang Jamal. Dikipatin malah nutup muka. Gimana kasihin bando aja, bandoin. Oh. Anda punya ini ponakan itu, ponakannya Mas Ayung. Hello Kitty punya itu bando ini bagus. Paku, Allah Akbar, paku. Kena santet tapi gimana sih, banyak banget ya. Oke, mulai cerita boleh ya? Iya, boleh. Ini ada sebuah kisah ini yang ngalamin Mas Ayung. Oh, Mas Ayung yang ngalamin. Iya, jadi Mas Ayung itu waktu kemarin sebelum Agustusan, dia itu nggak sengaja seperti biasa karena memang rokok habis. Ya jalan ke tukang rokok, ke warung. Jalan ke warung. Ya warung-warung dekat rumah gitu, Mas Jamal. Tapi jalan kaki bener ya? Jalan kaki emang deket banget kan. Nah itu biasa mau beli rokok kretek kesukaannya kan. Panggilnya Bung dong. Siapa? Aneh. Oh Bung ya? Iya. Bung, jangan diterusin bungkusannya. Jangan Mas ya, oke. Kita terusin cerita boleh? Boleh. Terus Mas Ayung itu kan itu warungnya di warung ini siapa namanya? Kok mau ke bawah itu lagi, ke sana lagi? Susah sih bawaanku, apa sopot aja ya. Namanya siapa? Sarmin tadi. Anak. Iya. Karbat ya. Masih. Lupa. Oh iya, suaranya Mas Ayung. Jadi Mas Ayung itu nggak beli rokok dan itu kan rokoknya di tempatnya Bang ini Ujang lebar. Oh iya. Yang tukang bikin layangan itu loh. Nah, pura-pura nggak tahu dong. Iya itu kegiatannya bikin layangan, cuman sekarang lebih ke lagi ini apa macul-macul buat ya, nandur apa sih nandur ya kayak gitu, nanemin kayak serai apa gitu kan. Terus pas mau deket warung itu kan sore hari ya jam 5-an, Mas Ayung sempat berhenti, kaget dia, astagfirullahaladzim versinya Mas Ayung kan, dia kaget begitu, tapi kan kagetnya dia tetap tenang, masih ngerokok, walaupun puntungan kan tinggal sedikit mau beli kan, terus bentar Bro Ayung iya,
Ya Allah, gatel aja di sudut pakai rokok, luar biasa antum ya. Garuk nggak kerasa. Garuk nggak Istilah kerasa. kata Lama-lama jadi kutil pasti itu. Iya kan, hati-hati makanya. Lanjut ke cerita boleh. Terus ngelihat ke sana di warungnya Bang Ujang itu kok ada rame-rame. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Itu lagi gembel, ngumpul begitu rame kan. Gembel begini ya. Iya, rame orang gitu. Ada anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak lagi kumpul di situ. Terus suaranya kenceng-kenceng gitu. Mas Ayung pikir itu kan lagi mau ada nyiapin buat karnaval. Karena udah deket Agustusan kan. Tahu-tahu pas makin deket, ini orang lagi ngomongin apa? Kok semangat banget tapi nggak ada properti apapun. Nyamperin kan. Wah, assalamualaikum gitu. Pernahnya itu di atasnya dia semua, wah bibi kayak gitu kan, walaupun bukan saudara kan namanya selingkungan begitu ngomongnya. Rame tumben, oh iya kayak medang yung digituin. Suruh medangan itu sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Itu ada Wak Slamet sama Ibu Turipa. Wak Slamet pernah main juga, pernah ada di ngobor sama Bang Ujang yang lagi nyari udang itu. Iya. Digangguin sosok Kunti ya. Itu di jembatan besi ya. Iya, terus satunya Ibu Turipa yang untuk menanggulangi maling, dia itu telanjang dulu. Pernah ingat ya? Iya, itu mereka berdua. Jadi aktornya ngobor semua, nggak bisa dibilang. Aktor aktrisnya ngobor. Ke situ kan orang-orang manggilnya apa? Jamal. Oh iya Jamal. Mirip banget. Anak sering kesoplosan. Kalau dari sini nggak ngeliat rambut, antum persis banget sama ini Mas Ria. Itu ngomong-ngomong kumisnya modifnya bagus. Mau jalan ke sini kan ribet banget, gatel kan. Ana pikir di Indonesia nggak panas. Serius? Itu materialnya dari apa sih bikinnya? Dari cor-coran. Dari cor-coran. Ana pikir nggak panas di Indonesia, asli Bung Jamal. Tapi kok lama-lama berundus, banyak air sini panas kan, lebat banget. Akhirnya mau ke sini mampir. Oh mampir. Ke tukang syukur. Cor dulu. Dicor. Oh ke tukang syukur. Tukang syukur dirafiin. Bibir ana mau kegunting. Allah, kan akan coble. Hati-hati ana bilang begitu. Ini mahal, ada asuransinya nggak ada di sana, di Arab nggak punya gitu kan. Lanjut ya cerita ya. Lanjut. Akhirnya belilah Mas Ayung rokok tersebut. Setelah beli rokok, kok ini ada kayak obrolan menarik begitu kan. Man, sebenarnya ada apa sih rame-rame ngobrol di sini kayak gitu kan. Biasanya kalau sore hari udah pada ngandang di rumah, udah pada masuk. Terus ngobong gak kayak gitu Mas Slamet. Semalam Mas itu dia itu ngerasula apa ya, ngomongin tuh semalam ada sesuatu. Semalam kenapa? Keo bengi didatangi kayak gitu. Siapa sama Ibu Turipa. Yuturipa yang bilang kayak gitu. Yuturipa mendatangi enggak, Yuturipa yang bilang kalau Wak Slamet itu didatangi lagi malam. Didatangi sama Yuturipa. Bukan sama sosok, sama hantu. Sama hantu, dia didatengin sama hantu. Jadi malam-malam itu sosok itu kalau anak bayi dikasih bawang diulek ditaruh di sini biar adem kepalanya. Iya ya, disosoki, tempel-tempel adem banget itu. Biasanya pakai waluh itu ya. Ya pakai walu, pakai bawang juga boleh. Labu ya, pakai bawang. Ngomong iler itu udah ngecas ya. Udah ngecas. Allah Akbar. Jangan di zoom tolong. Antum nggak cocok di sini kayaknya. Nggak cocok ya. Nggak cocok. Ini terlalu panas. Mungkin AC-nya ditambahin lagi. Nanti ya. Lanjut ke cerita boleh. Antum sekolah di mana? Padepokan dulu. Iya di Tumaritis mungkin ya. Gimana? Baik. Terus Mas Slamet itu ternyata malam-malam aku tunjuki didatangi, bahasa Tegalnya kan tunjuki. Jadi malam-malam dia itu didatengin sosok ular. Sosok ular, tapi aku bilang Mas Ayung bilang itu si sosok itu tuh dohir memang nyata asli. Ya ular deket sawah itu kan biasa. Iya biasa, ular itu dua hitam banget, gede kalau selengan orang. Nih istilah kata nih ketemu aneh ular itu. Udah biasa ya. Aneh elus-elus. Iya udah kayak mainan gitu ya. Istilah kata. Iya sih istilah katanya begitu. Terus lanjutkan. Mas Slamet waktu itu tengah malam bangun. Biasa dia mau buang hajat, mau pipis. Orang tua kan sering kadang-kadang beser. Sorry ya Mas Slamet. Mas Slamet gak bakalan nonton ini. Itu juga lagi beser. Ini iya ngecas mulu. Allah Akbar dikatasin lah. Oke. Kimurdi beser. Terus pas mau keluar dari kamar tidurnya dia, itu kan kalau rumah dulu tetap besoknya di belakang, terpisah sama rumah kan.
Akhirnya dia mau melangkah pintu yang paling belakang, slotnya dibuka. Jadi pakainya kan kayu ya. Mau dibuka begitu, kaget luar biasa. Innalillahi katanya seperti itu. Emang ada yang mati? Bukan, kaget kaget, doang. kehilangan atau apa aja kan bisa ngomong seperti itu. Ada ular, kalau dia bukan ngomong ular kobra, sejenis kobra bukan, karena nggak ada ininya kan, nggak ada tipis-tipis jeberannya, nggak ada, cuman hitam buluk, hitam banget, mengkilat kena lampu yang dari dalam. Kalau di belakang kan kalau belum dinyalain tetap gelap ya. Terus ular itu ngadep ke Man Slamet semua, ke Was Slamet semua, itu berdiri. Berdiri sih, seperut segini lah kayak gini berdiri, seakan-akan mereka itu marah, tapi nggak matuk juga bi. Jadi Mas Slamet pas ngeliat ular tersebut tadi kan inilahi, pan pada apa mene, mau ngapain kesini, digituin, karena nggak biasanya walaupun dekat sawah ada ular masuk ke rumah. Biasanya satu kalau ada nazar sering, tapi ularnya nggak seperti itu. Kalau ini kok galak, kelihatannya galak kayak gitu kan. Langsung Mas Slamet nyambung, aku ada kesalahan apa ya sampai ada makhluk gede-gede begini. Ular kan kadang-kadang perlambang yang nggak baik. Kok pada nyamperin ke sini, aku ada kesalahan apa? Kok kalian mau ke sini? Bisa nih Pak Domene gitu. Aku salah apa sih? Coba ngomong. Ya nggak bisa ngomong, namanya ular. Tapi kan pas diomongin lagi, oh iya, diinget-inget aku tadi dari pagi itu dari mana? Ternyata pas dia itu kan biasanya macul, kuli macul begitu ngarap sawah, tapi lagi prebi, jadi iseng-iseng banyak panenan padi, sisanya itu diambilin sama Mang Slamet. Namanya singgang, ujungnya padi yang masih nggak kena gitu ya, dikumpulin, dipotek-potekin, dikumpulin, nanti dijemur sendiri kayak gitu kan. Itu memang nyari singgang dari pagi, tapi nggak nyampe sore, beduk saya pulang yung, kayak gitu, beduk pulang. Jadi dia nyari singgang, tapi sawahnya emang sawah daerah kidul, pojok Lancipan, dia bilang Lancipan, sawah yang ini ngerucut begitu. Nah, terus apa hubungannya man? Ya konon kata orang tua, di situ kan banyak penghuninya kayak gitu loh. Terutama jadi-jadian yang sering nyipat itu jadi berubah bentuk jadi sosok ular. Apa gara-gara nggak suka ya Yung? Mana aku tahu, kata Mas Ayung kayak gitu. Nah situ yang ngapain? Nyari, kalau nyari rezeki mah nggak apa-apa. Mas Ayung ini siapa? Mas Ayung, kalau aku kan cuman gantiin. Oh, yang gak digantiin sama antum? Iya, sama anak. Terus akhirnya apa? Ngomong kan, Mang Slamet tuh ngomong, aku kayaknya nggak punya kesalahan apa-apa deh Yung. Cuman nyari singgang ya nyari singgang. Nggak tahu kalau misalnya buang putung rokok, terus jadi draminya kebakar, atau misalnya aku nginjek sesuatu, nggak ngerti yang namanya capek, yang penting dapat banyak kayak gitu kan. Nggak terlalu banyak. Orang nggak lama berangkat ya 9:30, gak ada siangan, terus mau beduk aku langsung pulang. Kayak gitu. Tahu-tahu kok malamnya didatangin kayak gitu. Aku nyambungnya wis ke situ wis. Pokoknya sawah itu. Waktu ripa langsung nyambung. Lah itu mah pada baik katanya begitu. Itu mah sama aja. Kalau di tempat sawah yang Lancipan sana katanya begitu Bi. Saya pernah ngalamin, sumpah katanya, langsung bener itu kayak gitu kan. Gede ya? Mas Ayung pasti langsung ke depan kalau ada kayak gitu. Ya Mas Ayung gitu. ya, nggak apa-apa kan Bi? Nggak apa-apa. Nggak ada Kita orang, ngomongin orang lain. nggak ada orangnya Boleh kan? harusnya ngomongin orang lain. Iya, tapi ya itu kita Ya, udah dekat, nggak apa-apa gitu. nggak apa-apa, langsung mendekati mereka terus ngomong, waturipa maksudnya. Watur. Sampean emang ngalamin apaan dulu waktu ketika belum kayak sekarang? Ya dulu belum kayak sekarang kan. Maksudnya sekarang kan aku udah nggak ke sawah lama kayak gitu. Kalau dulu saya masih sering ke sawah. Nah, saya sama suami itu ada kerjaan gebuk. Gebuk itu panen padi, tapi itu siapa? Turipa. Watur. Sama suaminya namanya Suhadi. Versinya kalau sekarang kan ada kombet yang langsung jadi beras, yang langsung jadi gabah bersih gitu. Terus ada lagi yang di blower. Kalau dulu itu langsung gebuk begini. Iya, masih manual ya. Masih manual, dipotong. Amplo, ini
nyenyeh mulu Ini ya. ininya itu ada benangnya tuh. Oh, ada, Bukan, pantesan. sorry, bukan benang, rambut. Rambut Ini yang sebelah sini, kiri. kiri ya. Nah, itu ada tuh. rambutnya. Kok tumbuhnya di sini sih? Makanya itu. Kadang-kadang aneh bingung, di gigi Indonesia aja kan tumbuh. subur. Iya, pantesan. Baru tadi nggak selebat ini masuk ke sini aja nggak lebat. Makanya Indonesia subur. Subur. Istilah kata nih. Iya. Bengkok tadi ya benar ya? Bengkok. Langsung ke cerita lagi ya. Langsung cerita lagi. Saya itu waktu itu Mas Ayung, ini kan memang lagi rame banget orang panen raya gitu. Jadi pemilik lahan yang mau panen malah susah nyariin kuli gitu ya buat panen, buat manenin. Akhirnya tanah seluas itu ya waktu itu paling seperempat apa? hektar. Seperempat hektar. Saya cuman 3 orang, artinya 3 keluarga yang manenin. Kan lama nggak habis-habis gitu kan. Biasanya kalau digempur orang 8 keluarga atau apa kan cepet. Terus itu kok aku udah tiga pasang berarti ya, suami istrian semua. Yang 2 di pojok sana ya, 1 di pojok kulon, 1-nya di pojok wetan. Nah saya sama suami dapatnya yang sebelah lor, sebelah utara itu. Nah karena namanya perempuan kan harus nyiapin yang lain, nggak cuman itu aja. Nyuci terus nyiapin masak, nanti buat ngirim suami, buat anak-anak sekolah. Aku pulang dulu kelayah dilalai, ketiduran habis itu capek ya. Kemarin juga habis panen juga, ikut panen juga lah, buru panen, dia ketiduran, batuk keluar korek. Oh, bisa seperti itu, batuk aja keluar korek ya. Luar biasa. Lama-lama kita undang yang lain. Oke. Lanjut ya. Batuk keluar. Itu upilnya mungkin. Upilnya hijau. Aneh banget. Anda baru lihat di Indonesia kayak gitu. Dia harus mana ada di sana. Orang batuk di sini keluar korek. Orang batuk keluar korek. Kemarin lihat di YouTube ada bengkok. Tapi Anda penasaran, pengennya linggis yang diginiin gitu. Limbat nanti. Ke cerita ya. Cerita lagi. Sorry. Akhirnya Ibu Turi, jadi bahasa Yung lagi nih. Ibu Turipa itu akhirnya kelayah, ketiduran, nyampe mau beduk. Berarti jam 11 kalau di kampung kan beduk gitu ya. Tapi karena kalau aku nggak ngirim, suami bakalan aus, iya, habis pasti persediaan air. Sama makanan dia pasti lapar. Langsung bungkus ini buru-buru nasi dibrengkos, dibungkus pakai daun pisang. Dulu kan seperti itu ya, ditaruh di bakul sama air teh. Bawa bekal lah, tanpa gula. Iya, jadi ke sana mau bantuin tapi ya artinya Pak liren dulu, istirahat dulu, nanti habis zuhur dibantuin juga sama Ibu Turipa. Kalau enggak pulang dulu lah sholat zuhur kayak gitu. Pas nyampe ke sawah dipikir suaminya, maaf aja kata Bu Turipa ya, kalau suami saya nggak ditungguin pasti males banget, nggak mau rajin kayak gitu. Tapi dari kejauhan, jauh di sana ini kan jalanan lebih tinggi, sregep banget suaminya, udah panas kayak gitu, terik. Yang lain itu kelihatan di bawah pohon randu, terus pohon pada ngaup gitu ya, pada nyantai sama istrinya. Suaminya langsung jebruk, kan kelihatan yang muncrat yang ini kan ya. Suaminya cuman nggak jelas mukanya sih. Soalnya tahu lah dari bentuknya itu mirip suaminya bener-bener. Terus ngomong, ih uang tumben amat, ini mau jangan-jangan ada maunya nih nanti malam kayak gitu kan, kok kentang banget, pasti ada maunya, biasanya kayak gitu kata. Tahu lah yang seperti itu jangan-jangan ini ada maunya. Ya wis lah katanya kayak gitu. Yang penting sergap dapat banyak. Pas didatengin makin dekat itu kan ngelewatin padi-padi yang belum dipanenin, tinggi segini kan. Serak gatel ya, mana gatel. Makin lama seharusnya kan makin dekat suara ini makin kencang. Suara yang digebuk, gitu. Misahin padi dari pongkornya makin nggak kedengeran suaranya. Makin dekat makin nggak dengar. Sorry, dia tuh maculin begini, itu lagi macul. Bukan. Atau ngebukin padi. Padi kan udah tua, dipanen pakai arit, seret, ditumpuk, Nanti untuk misahin dari pongkornya, dia harus digebuk-gebukin di kayu, palang-palangan kayak gitu. Di bawahnya ada gelaran. Kencang banget suaranya dari jauh aja kedengeran. Ya. Iya, biasanya malam. Supaya nggak gatel kayak gitu kan. Oh, kalau malam nggak gatel? Nggak terlalu. Kalau siang gatel banget emang. Suaminya yang biasa males kok bener-bener rajin banget. Tapi ada yang
Iya. Kalau yang anehnya buat Bu Turipa, makin deket makin gak kedengeran, tapi kelihatan masih ya sedikit lah gitu. Makin gak ada suaranya, Bi. Tapi pas udah deket banget kedengeran lagi. Aku yang telinganya lagi soak apa gimana? Pada ketawa-ketawa sama Sayung. Cerita tapi serem, tapi ya kayak kita ini, guyonan kayak gitu loh. Ambil medangan terus akhirnya pas makin deket suaranya kedengeran lagi. Nah, tapi dari semua bentuk tubuhnya, bajunya, ya emang suaminya, Bi. Orang bener-bener sekarang udah berubah kali ya, mikir anaknya udah makin gede gitu, jadi kentang sergap gitu. Seneng bawaannya, seneng. Nanti malam wis tak kasih 2 kali atau apa seperti itu. Mungkin, Bi. Welcome ya. Mungkin. Akhirnya pas didatengin ke situ, ini kan dari arah belakang, nggak kelihatan mukanya kan. Ngomong, Pak, bapakmu, ngomongnya kayak gitu. Bapakmu, ini rendisit. Berhenti dulu, ini udah beduk. Dikit lagi tuh ajan. Berhenti dulu, ini bawa nasi, aku bawa nasi. Medang-medang dulu. Rokoknya harus digawa kan? Rokoknya nggak dibawa. Kok tumben temen ngerana jaluknya lah. Kok tumben banget. Sebentar, kita niru Mas Riam sama Bro Ayu. Oke. Istirahat dulu. Boleh. Oke, lanjut. Udah beduk, istirahat dulu. Rokoknya nggak dibawa atau apa gitu tadi? Iya, ngomongnya kayak gitu. Pak, teman-teman, berhenti dulu. Nggak peduli. Jebruk. Pindahin, direok, jebruk. Terus sisanya ditaruh di samping sebelahnya. Cuman, kayak uang sebenarnya saya apa sih gitu. Yang aneh, padi itu memang diambil, digebuk begini, tapi nggak kurang, Bi. Padi itu nggak kurang, dipisahin-pisahinnya ada, padinya tetap pada numpuk. Yang diambil nggak kurang-kurang, di situ masih banyak aja. Tempat bengong, kayak wong duwe ilmu apa kayak gitu loh, Bi. Pikirannya Bu Turipa. Menikah 25 tahun, nggak pernah menunjukkan kesaktian apapun gitu loh. Bahkan lebih sering dibully sama tetangga. Iya. Sorry. Keluar apa? Hah? Keluar apa? Udah kesana. Keris kecil. Keris kecil ya. Keris kecil. Nanti ambil pakai tisu ya. Nih, keris. Ini mah kutu. Oh iya, betul. Oke. Terus. Lanjut ya. Akhirnya nih kayaknya suamiku nggak punya kesaktian apapun. Kalau kayak gini caranya mah padi banyak, tapi ini nggak berkurang. Wah, mantap ya kan. Tapi kok aneh, makin lama siang hari mau beduk kayak gitu, masa bulu-bulu kuduknya berdiri semua. Bu Turipa itu merinding, Bi. Hawanya kok dingin, padahal terik. Diri aku merinding begini ya. Udah keingatnya siapa? Bapaknya almarhum. Bapak tadi aku kayak gini, Bapak kok aku seperti ini, kok aku merinding. Terus lagi mau deketin, Pak, manggil suaminya sendiri, berhenti dulu, ini medangan dulu. Katanya ya. manggilnya Pakmu. Bapakmu. Ya kan kadang bapakmu, kadang Pak, depannya suka-suka doang. dia Suka-suka dia sama kayak kita kan. Akhirnya berhenti dulu, yang lain udah pada istirahat, ayo berhenti dulu, nanti kecapean. Walaupun dia juga seneng, dia itu rajin. Pas tambah dideketin, tinggal mungkin mau dicawel begini, Bi, katanya. Ya 2 meter atau 1,5 meter lah mau dicawel, cuman kalingan ini doang, jerami. Suaminya manggil, hei, Pak, lagi apa sih nih kono? Kayak gitu. Pak, lagi ngapain di situ? Cuman manggilnya bukan dari situ. Bukan, dari arah belakang. Jadi suaminya Suhadi itu ngumpul sama grup yang lain. Di bawah pohon randu. Pak, lagi apa sih di situ? Ih, kok suaranya suamiku, suaranya Mansu, aku panggilnya Mansu, depan rumahnya persis depan rumah aku, depan rumahnya Mas Ayung ya kan. Terus, loh, kok kayak suaminya, kayak suara suamiku kayak gitu kan. Tetap aja mau melangkah, Pak, apa sih, beduk-beduk liren, beduk-beduk berhenti, jangan ke situ. Situ yang jalan, situ yang kerja malah aku yang suruh berhenti. Terus nengok kan, akhirnya nengok, itu kan kaling-kalingan pada agak tinggi. Terus dia ngolok-ngolok gini, siapa sih ngundang sih? Ya gitu sambil biasa seret kayak gitu lagi kan. Gak taunya, nyet gitu. Gimana? Main lagi apa sih? Lagi ngapain di situ? Orang suaminya di sini dipanggil-panggil dari tadi, pas sebelum masuk ke sawah, itu kan jalanan, belok ke arah kanan udah nyampe, nggak terlalu jauh. Tapi dia katanya dipanggil-panggil suaminya, nyeruntul terus. Jadi jebur ke kotakan-kotakan sawah itu. Berarti dipanggilnya udah dari tadi gitu. Dari tadi nggak dengar. Lah primin sih,
Bapak ini sing siapa? Ini apa yang ini? Enggak ada sama sekali, Bi, katanya. Yakin Man Slamet? Itu kan ngomong sama masa sih Pak kayak gitu? Iya. Loken. Iya, sampai kan cerita di sawah itu saya ngalamin. Ternyata itu enggak ada orang lagi gebuk padi, enggak ada sama sekali, kosong. Bahkan tapi yang aneh padinya ada, Bi. Padi yang makin numpuk itu ada, nyampe diparanin. Gimana kok goblok sampai digituin. Sini ke sini kok malah ke situ beduk-beduk. Dia maksudnya mau ngambil ini padi asli apa enggak? Asli. Mau nyobain gitu. Berarti kan dibantuin. Berarti dibantuin, akhirnya kan dibantuin siapa? Ya sosok itu yang enggak dikenal. Makin banyak sih padinya, tapi enggak berkurang tumpukan yang dipanen sama suami. Akhirnya dia balik buru-buru. Namanya buru-buru kan blosok gitu. Gembuling, jatuh lagi. Ya tolong, gudak-gudak setan. Enggak ada yang padahal itu bagian nanti. Oh, nanti. Afwan. Akhirnya kan ya ini nggak jorok sebenarnya. Dia lari ke galengan itu meleset, jebur ke ini kan apa namanya lumpur. Nasinya dia nyelamatin nasi, tanggung jawab. Jadi kesininya ampar-amparan nasinya yang tetap diselamatin. Selamat. Terus siapa lagi tuh laki-laki ya satunya, padahal ada istri-istrinya langsung inisiatif karena itu Ripa yang lebih sembloh ya langsung ngadut. Bukan bantuin apa-apa, Bi. Bantuinnya tuh Ripanya. Itu apa? Wah, tapi kan langsung nggak berani sama mereka. Walwil. Rewang-rewang nih malah nyikap-nyikap bojone nyong katanya kayak gitu. Apa aneh direwang ora terima kayak tipak namanya kayak gitu, Bi. Wis sih Pak kayak gitu. Kayak gitu akhirnya dibantuin mereka, Bi. Terus dibawa minggir cerita. Nggak ada siapa-siapa, mana ada orang gebuk padi di sini, mana pamali nggak boleh kalau udah jam 11. 11 saja, 11 nggak boleh berhenti kayak gitu. Kok ada yang gebuk, tapi bentuknya kayak gini. Ya berarti nyaru-nyaru. Kita biasa yang di situ kayak gitu. Yang di pojokan sawah. Yang sawah di pojokan itu. Nah kembalinya, tapi aku sih duwe salah apa ya? Duwe salah apa? Kata Man Slamet. Kenapa aku diparanin? Sebenarnya bukan cuman yang 2 ular itu loh. Di malam-malam juga ada yang datengin waktu tidur. Katanya kamu harus tanggung jawab kayak gitu, Bi. Bro Ayung bisa lihat. Apa itu? Mas Ayung ada di sana. Oh iya, ini kayak Paso Benggala bener. Iya ya kayak di film-film itu ya. Udah. Coba lihat lagi. Ambil dulu. Bukan Mas Ayung itu. Bukan, ini siapa? Mas Riam. Mas Riam. Iya. Udah. Monggo. Iya, akhirnya kan. Tadi keceplosan, sorry manggilnya Mas Ayung. Iya. Akhirnya kan mereka ramai kan sore-sore. Mas Ayung itu suatu rezeki. Iya. Buat cerita di ngobor kayak gitu kan. Iya terus gimana dikompor-komporin, bikin kopi lagi apa. Rokoknya kurang apa biar dapat cerita kan. Tambah manteng. Tambah-tambahin nggak apa-apa. Jangan digituin. Apa yang pengalamannya apa? Tahu-taunya. Akhirnya kan saya meriang didatengin ular itu. Itu cuman datang aja meriang, Bi. Apalagi di ini ya. Lipat-lipat. Akhirnya manggil orang tua. Inilah di situ yang penyembuh. Tanyain, "Nah, kon bae matane beli weruh." Nggak lihat-lihat. Kamu aja waktu nyari singgang, sisanya padi itu nggak lihat-lihat. Jadi kayak ada di sana itu ada gumukan tanah yang agak naik. Biasanya kayak rumahnya rayap kayak gitu. Itu kedungan rumahnya itu. Iya, bisa rumah rayap, bisa rumah ular. Iya bisa ya. Bisa. Itu dia itu iseng-iseng sambil lelah kayak gitu. Jamal, bukan. Oh ya Allah Akbar, mirip banget. Ini makanya sering keceplosan anak. Langsung. Kamu sih kalau misalnya ini tangannya jangan gratil, jangan iseng-iseng. Lah emang kenapa, Wak? Masih blow on aja, masih nggak ngerti kesalahannya. Kamu kan banyakan ngeresula, ya kan, lagi nggak ada kerjaan, nyari singgang, nyari ini sisanan padi, tapi nggak ada syukur-syukurnya, nggak ada terima, sambil ngoceh terus, ngeromet, pokoknya nggak terima lah, lagi nggak ada duit, istri ngomel kayak gitu. Lagi kayak gitu kan perasaannya lagi nggak enak kan, nggak ada syukur-syukurnya. Iya, wis kayak gitu duduk pas digemukan itu. Tangannya ngapain waktu itu? Ya iseng-iseng nyamplongi burung prit. Jadi lempar-lemparin burung prit, dikepel-kepel lemparin. Puk nggak ada yang kena sih, Bi. Iseng-iseng doang. Bikin yang gede, kayak sih bolongan apa? Sumpel, Bi.
bolongannya disumpel Iya, katanya. iya, iya, Ada iya. bolongan mungkin itu Lengnya liang gitu ya. atau apa disumpel. Liang. Nah, kuwe permasalahannya kayak gitu. Wis oh ya. Terus prime nyai, mana maning parani maning dibuka terus njaluk maaf. Dibuka bolongan itu, sumpelannya diambil terus minta maaf kayak gitu. Ya namanya orang dulu kayak gitu ya, percaya nggak percaya, kesannya iya udah nggak ada, nggak digangguin lagi. Setelah minta maaf gitu ya. Iya minta maaf, ya nggak ada siapa-siapanya, asal aja kayak gitu. Berarti pemaaf itu ya. Iya, tapi kalau yang tadi kebalikannya, Mansuk Bituripah dengan senang hati dia nyari rezeki malah dibantuin, kayak gitu. Nah di situ, ya bisa kayak gitu. Kebalikan, Kebalikannya dia yang nggak bersyukur malah kayak gitu. Dapat kayak gitu, yang baik malah ini ya. Itu aja sih ceritanya. Serem banget kan? Serem banget parah. Buat anak nggak ada di Arab Saudi seperti itu, nggak ada. Merinding. Merinding kan? Sumuk lagi geras pula ini. Enggak geras sih. Tadi pas awal-awal lo masih grogi, sekarang udah nggak. Udah nggak grogi ya. Ini cerita kedua anak bawain. Serius cerita kedua? Kedua apa pertama ya? Nanti aja. Oh iya Kita ya. kan amatir. Oh iya ya. Sayang buat episode selanjutnya aja. Betul. Enggak, maksudnya kemarin Anda belum cerita ya? Belum apa? sempat, baru perkenalan ya? Enggak dong, udah. Iya, berarti kedua. Kemarin ada satu lagi. Satu lagi belum keluar. Ini video ketiga. Video kita. kedua. Oh, iya, berarti Anda udah cerita 2 kali kan? Betul. Masih belajar. Jadi alafu kalau misalnya pembawaan Anda masih grogi, masih kurang baik ya. Betul, kami minta maaf. Iya, gitu ya. belajar. Kita itu Istilah belajar. kata, ya. Wis, rokok. Oh iya, ketemu Nyala, tadi di bisa. jalan sedikit ketemu sama Gus siapa itu namanya? Zainuddin. Gus Zainuddin, pakai peci, gondrong kan gini. Hai Gus, loh antum siapa? Ah, si suaranya kayak gitu. Apa iki? Siapa iku kayak gitu? Loh, anak kan dari Arab Saudi. Nonton antum punya ini YouTube. Saya nggak kenal apa iki katanya gitu. Kok YouTube-nya Mas Riam sana ya boleh ya? Insya Allah nanti wes atur kayak gitu ngomongnya. Iya, Tapi kayaknya mau ke sini. Oke, Mungkin mau. besok-besok ada. Oke. Ya, itu aja sih. Siap. Oke. Terima kasih Gus Zainuddin ya. Mas Ridwan atas ceritanya. Oke. Kok Ridwan? Taunya Zufri nggak tahu. aja, Zufri Namamu boleh. itu susah loh, Wan. Susah. Namamu Nanti susah. fufutan lagi kan. Udah Nah, lagi. mikir. Oke, terima kasih Bung Jamal sama siapa antum? Al-Karbat. Karbat, Mas Karbat. Terima kasih, ngucapin terima kasih ke kawan-kawan semuanya di rumah. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Pokoknya doa terbaik untuk kita semua dan kawan-kawan juga. Sampai jumpa di Insya Allah ya. apa nama channelnya ini ya? Ngobrol Horor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.